Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa agar pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Isma Qurratul Ayun, Anita Nur Aisyah, hadir semua ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, bertemu kembali pada pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran fikih. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya sedikit tentang materi minggu lalu. Ada yang masih ingat apa itu jinayah? Apa, Mbak Nelly? Hukum Islam yang membicarakan tentang kejahatan atau disebut juga dengan hukum pidana Islam. Baik, bagus. Nah, sekarang kita mempelajari tentang pernikahan dalam Islam. Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya, ada yang tahu pernikahan itu apa? Baik, silakan. Pernikahan itu adalah suatu perjanjian suci yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan yang halal. Bagus. Tepuk tangan. Nah, di sini Bu akan menampilkan PPT tentang pernikahan dalam Islam. Yang pertama yaitu pernikahan dan dasar hukumnya. Selanjutnya pengertian pernikahan dan hukum pernikahan. Pernikahan juga disebut munakot, artinya akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Yang selanjutnya yaitu hukum pernikahan. Hukum pernikahan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Dilihat dari motif terjadinya pernikahan, maka hukum pernikahan dalam Islam dibagi menjadi berikut. Yang pertama yaitu jaiz atau mubah. Nah, jaiz atau mubah sendiri diperuntukkan bagi mereka yang tidak mempunyai dorongan untuk menikah. Yang kedua, wajib. Nah, wajib ini diperuntukkan bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mampu berumah tangga. Nah, jika tidak segera menikah diwajibkan ditakutkan terjadi zina. Yang ketiga yaitu haram. Nah, haram ini diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai niat jelek dalam pernikahannya. Yang keempat yaitu sunnah. Nah, sunnah sendiri bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan membiayai keluarga dan mengurus rumah tangga. Nah, yang terakhir yaitu mahruh. Mahruh sendiri bagi mereka yang belum berkeinginan untuk menikah dan jika menikah ditakutkan akan teledor dalam menanggung dalam menjalankan kewajibannya. Selanjutnya dua yaitu akad nikah. Nah, pengertian akad nikah sendiri yaitu merupakan perjanjian antara wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan disaksikan dua orang saksi serta memenuhi syarat menurut syariat agama. Yang selanjutnya syarat dalam akad nikah. Yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat saksi, dan yang terakhir ijab qabul. Selanjutnya yaitu mahram. Nah, pengertian mahram sendiri yaitu syarat mempelai laki-laki dan perempuan adalah bukan mahram. Mahram artinya laki-laki atau perempuan yang haram dinikahi. Keharaman tersebut dikarenakan sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Nah, dalam mahram sendiri ada dua, yaitu yang pertama haram dinikahi selamanya. Dalam haram dinikahi selamanya ada satu haram karena nasab. Nah, haram karena nasab ini salah satu mahram yang bersifat abadi. Maksudnya pernikahan yang haram terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya meskipun apapun yang terjadi di antara keduanya. Yang kedua, haram karena pernikahan. Maksudnya di sini yaitu penyebab kemahraman abadi
pribadi kedua adalah akibat adanya pernikahan sehingga terjadi hubungan antara mertua, menantu atau orang tua tiri. Yang ketiga yaitu haram karena persusuan. Haram karena persusuan contohnya seperti saudara perempuan yang mempunyai hubungan persusuan. Yang terakhir yaitu haram karena li'an. Nah, haram karena li'an ini sendiri yaitu terjadi ketika sumpah suami menuduh istri melakukan zina. Nah, yang kedua haram dinikahi sementara. Yang pertama pertalian nikah, yang kedua talak bain kubra atau talak tiga, yang ketiga menikahi dua orang perempuan bersaudara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Anda. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Sebelumnya ada yang tahu hak dan kewajiban suami istri? Yang tahu bisa katakan. Saya Bu, Ya, baik. suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Ya, bisa dilihat di BPT-nya. Kewajiban bersama suami dan istri. Bisa dibaca bersama-sama. Yang pertama, Suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. jadi suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maksudnya di sini keluarga yang sakinah, sakinah yaitu tentram. Jadi dalam keluarga itu tujuan pernikahan itu harus tentram. Yang kedua yaitu mawaddah. Mawaddah itu cinta, kasih sayang. Namun di sini cintanya itu lebih ke cinta karena fisik seperti kecantikan atau ketampanannya. Dan warahmah, warahmah itu artinya cinta kasih sayang. Bedanya mawaddah sama warahmah itu, kalau warahmah itu cinta kasih sayang yang tulus, rela berkorban demi pasangannya. Dan yang kedua bisa dibaca nah ini. Yang kedua, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Jadi yang kedua ini sama seperti yang pertama tadi ya, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Itu saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan beri bantuan lahir batin satu kepada yang lainnya. Yang ketiga yaitu suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Jadi kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anaknya itu bukan saja salah satunya, tetapi dua-duanya, baik suami maupun istri. Jadi tidak boleh membebankan hanya suami saja yang mendidik atau istri saja yang mendidik. Dan yang keempat bisa dibaca Mbak Inun. 4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya. Jadi antara suami dan istri itu wajib memelihara kehormatannya. Contohnya seperti ketika kalau sudah menikah, ketika bertemu dengan lawan jenis itu bisa menundukkan pandangannya. Yang kelima bisa dibaca Mbak Nelly. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Jadi kalau suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing bisa menggugatkan kepada pengadilan agama. Yang keenam yaitu suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Dan yang ketujuh yaitu rumah kediaman yang dimaksud ditentukan bersama oleh suami istri. Jadi sebelum menikah itu alangkah baiknya didiskusikan terlebih dahulu, mau bertempat tinggal di mana. Jangan asal cinta-cintaan terus nikah terus nggak tahu mau bertempat tinggal di mana. Boys. Selanjutnya itu kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, suami adalah pembimbing bagi istri dan rumah tangganya. Akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan bersama oleh suami dan istri. Jadi ada istilah begini, suami adalah nahkoda dalam rumah tangga. Kalau dalam surat An-Nisa itu ada ayat ini,
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan. Yang dimaksud di sini adalah pembimbing dalam rumah tangganya. Yang kedua, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jadi, seorang suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya dan keluarganya. Seperti yang saya katakan di awal, jangan asal cinta-cintaan saja tetapi ekonominya tidak dipikirkan ya. Yang ketiga, suami wajib memberikan pendidikan agama terhadap istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa. Nah, para calon suami dengarkan. Besok istri itu adalah tanggungan dari suami. Besok akan di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana membimbing istrinya, bagaimana ibadah istrinya. Jadi suami wajib memberikan pendidikan agama terhadap istrinya, khususnya itu ilmu-ilmu yang wajib seperti ilmu sholat. Nah, apabila suami tidak bisa memberikan pendidikan agama, itu suami bisa memberikan guru kepada istrinya atau istrinya bisa disuruh belajar di majelis taklim atau tempat-tempat yang agama gitu. Yang keempat, bisa dibaca Mbak Isma. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung hal-hal berikut, yakni nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi anak, biaya pendidikan bagi anak. Jadi para suami itu nafkah-nafkah yang harus dipenuhi ya. Yang kelima yaitu kewajiban suami terhadap istrinya berlaku sesudah adanya tamkin sempurna dari istrinya. Tamkin sempurna yaitu istri telah merelakan dirinya untuk melayani suaminya dalam ini berhubungan badan ya. Jadi kewajiban suami ini berlaku ketika sudah adanya tamkin sempurna. Yang keenam, istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya apabila terjadi tamkin ini. Belum terjadi tamkin, maaf. Yang ketujuh, kewajiban suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, gugur apabila istri nusyud. Nusyud menurut ulama Hanafiyah yaitu ketidaksenangan yang terjadi di antara suami dan istri. Nah, nusyud bagi seorang perempuan yaitu menurut ulama mazhab yaitu yang pertama, apabila istri keluar tanpa adanya izin dari suami. Dan yang kedua yaitu tidak membukakan pintu bagi suaminya ketika ingin masuk. Dan yang ketiga, ketika suami meminta untuk melakukan hubungan suami istri tetapi istri menolak tanpa adanya alasan-alasan yang membolehkan. Jadi itu termasuk nusyud. Yang kedelapan, suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istri dan anak-anaknya atau mantan istri yang dalam iddah talak atau iddah wafat. Jadi seperti dikatakan di awal, suami wajib memberikan tempat tinggal bagi istrinya. Jadi calon-calon pengantin sebelum menikah harus dipikirkan terlebih dahulu ya. Tentang ekonomi itu penting juga. Selanjutnya, kewajiban istri terhadap suami. Para istri, yang pertama, berbakti lahir batin kepada suami di dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Jadi seorang istri itu wajib berbakti kepada suaminya, tapi dalam batasan-batasan. Tetapi kalau suaminya menyuruh, contohnya maksiat, mencuri atau apa, itu harus ditolak mentah-mentah ya. Yang kedua, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Di sini budayanya kan kalau istri itu kan menyiapkan rumah tangga gitu ya. Kalau laki-laki bekerja, meskipun juga ada istri yang bekerja, tapi kan di sini tetap dituntut kan, meskipun perempuan bekerja, tetapi dia dituntut untuk mengurusi rumah tangga. Yang ketiga, istri dapat dianggap menusyud jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban kecuali dengan alasan yang sah seperti sudah diterangkan di awal tadi. Nusyud itu apa? Yang keempat, selama istri nusyud, kewajiban suami terhadap istrinya menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
serta biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Jadi selama istri nusyud, kewajiban suami untuk menafkahi istrinya itu tidak berlaku kecuali nusyud itu sudah tercabut. Kewajiban suami di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyud. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyud istri harus didasarkan atas bukti yang sah. Jadi kalau istri nusyud itu harus ada buktinya, jangan asal menuduh istri nusyud ya para suami. Calon suami. Selanjutnya hikmah pernikahan. Pernikahan sesuai syariat Islam mendatangkan hikmah sebagai berikut. Yang pertama bisa dibaca Mbak Sulfi. Pertama, menundukkan pandangan. Ya, jadi hikmah dari pernikahan itu yaitu menundukkan pandangan. Salah satu alasannya seperti dijelaskan di awal yaitu untuk menjaga kehormatan dari salah satunya yaitu suami atau istri. Yang kedua yaitu menikah adalah jalan terbaik yang mendatangkan keberkahan. Jadi dengan pernikahan itu akan mendatangkan keberkahan tersendiri. Dan yang ketiga yaitu memenuhi tuntunan manusia yang asasi, yaitu tuntunan pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan manusia yaitu dengan melakukan pernikahan, tidak melakukan sesuatu yang kotor, yaitu seperti melakukan zina, pembunuh atau sejenisnya. Yang keempat yaitu menjalin silaturahmi antar keluarga besar. Nah, dalam pernikahan itu kan bukan saja suami atau istri, tetapi kan ada keluarga besarnya. Nah, di situ terjalin silaturahmi, dan silaturahmi itu akan mendatangkan keberkahan dan kepahalan. Dan yang kelima yaitu menyempurnakan separuh agama. Jadi pernikahan itu menyempurnakan separuh agama. Kalau kata kiai itu kalau orang yang sudah menikah maka bobot pahala dalam melakukan ibadah itu akan berkali lipat. Yang keenam, menikah adalah cara melanjutkan keturunan. Yang ketujuh yaitu menikah akan mendidikan harkat dan martabat manusia. Jadi itulah hikmah-hikmah pernikahan. Sekian materi hari ini. Jadi materi hari ini tentang pernikahan dalam Islam, apakah ada yang ditanyakan atau menanggapi materi ini? Saya mau tanya, Ya, Mbak. bagaimanakah hukum pernikahan kontrak? Hukum pernikahan kontrak. Baik, Ibu akan menjawab ya. Jadi hukum pernikahan kontrak menurut ulama mazhab itu tidak sah atau tidak boleh. Nah, menurut hukum perdata Indonesia tersendiri, jadi hukum pernikahan kontrak itu tidak ada kekuatan hukumnya, jadi tidak sah ya. Jadi jangan main-main untuk melakukan pernikahan kontrak. Baik, selanjutnya yaitu silakan kalian menyimpulkan materi tentang hari ini. Aku akan memberikan waktu 2 menit ya. Berasa waktunya sudah ya, Bu akan menunggu aja. Mbak yang hubung. Kesimpulan materi pernikahan hari ini adalah menurut bahasa Indonesia, kata nikah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Adapun hukum pernikahan, yang pertama jais atau mubah, yang kedua wajib, yang ketiga haram, yang keempat sunnah, yang kelima makruh. Adapun rukun nikah, pertama pengantin laki-laki, yang kedua pengantin perempuan, yang ketiga adanya wali, yang keempat adanya 2 orang saksi, yang kelima ijab dan qabul. Salah satu hikmah pernikahan yaitu sebagai upaya menerus kelangsungan hidup manusia. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulan materi hari ini yaitu
pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya sehingga terjadi adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Nah, hukum pernikahan itu sendiri ada 5 sesuai dengan situasi dan kondisinya, yaitu pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat mubah, yang kelima haram. Adapun terus rukun-rukun pernikahan. Rukun pernikahan itu adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, adanya 2 orang saksi, adanya wali, dan adanya ijab dan kabul. Nah, apa saja itu rukun pernikahan? Nah, ini Yang pertama itu adanya wali, yang kedua adanya mempelai laki-laki dan perempuan, yang ketiga adanya saksi, ijab dan kabul. ya benar sekali. Berarti semuanya sudah paham ya. Terus untuk tugas minggu depan atau pekerjaan rumah yaitu silakan buka LKS-nya halaman 64 pilihan ganda dan uraian. Semuanya wajib mengerjakan. Kalau tidak akan Ibu adakan punishment. Dan untuk materi selanjutnya yaitu ketentuan talak, iddah dan rujuk. Anak-anak bisa belajar sendiri di rumah, bisa belajar dari LKS-nya atau juga bisa mencari sumber-sumber di internet. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Sebelum kita tutup materi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini diberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Wal asri innal insana Fi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mungkin cukup sekian dari Ibu Beduka. Bila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.